Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. بارك الله فيكم أحبتي في الله معاشر الإخوة طلاب العلم bimajlis ba'dal amal bimasjid at-taubah fil masna DMIA rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah tentu saja atas seluruh penjagaan, limpahan nikmat yang tiada terhitung, karunia yang tiada tara, yang tidak bosan-bosannya mengingatkan bagi pribadi dan juga antum sekalian, sungguh bahwasanya di balik setiap nikmat yang Allah hadirkan pada diri kita, melazimkan maka kita akan dituntut, diminta untuk pertanggungjawabannya. Maka sungguh dengan sebab itulah kita butuh hidayah taufik dari Allah untuk penjagaan diri kita sebagai salah satu bentuk kesyukuran kepadanya. Ini dalam kondisi penjagaan ibadah, ketaatan kepada Allah yang butuhnya kita terhadap hidayah tersebut adalah sampai datangnya kematian pada diri kita semuanya. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan sebaik-baik seorang muslim. Semoga Allah karuniakan kepada kita kematian yang bagus di penghujungnya, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi khairan makan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan untuk semoga kita selesaikan bagian topik yang sedang kita bahas, yakni betapa dahsyatnya efek buruk dari dosa dan kemaksiatan. Yang ternyata al-muallif, penulis rahimahullah, al-allamah al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, penulis kitab yang kita bacakan Ad-Da'u wad-Dawa, kemudian yang kita ambil faidah di awal pembahasan kitab ini adalah mukhtasarnya, ringkasannya. Luar biasanya beliau merinci poin-poin yang sebagiannya tidak terpikirkan oleh kita karena keadaan kita al-awam, bukan ahlul ilmi, tapi dengan samudra ilmu yang Allah wariskan menjadi bagian besar dari peninggalan para nabi yang Allah karuniakan kepada penulis, beliau merincikan kepada kita dari dahsyatnya keburukan, dosa dan kemaksiatan. Adapun terakhir yang tadi sudah Anda tanyakan, bahwasanya di antara efek buruk dari dosa dan kemaksiatan adalah pelaku dosa adalah manusia-manusia yang hina di hadapan Allah atau yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena ketika Allah memuliakan seseorang, Allah tidak akan biarkan dia untuk berbuat dosa apalagi terus menerus. Tidak mungkin. Allah sayang sama sosok-sosok yang dimuliakan. Sebagaimana kita pun hubungan muamalah interaksional sesama anak cucu Adam, kalau jiwa kefitrahan kita masih dalam keadaan tabiat atau perkara yang hanif, maka sayang dan cintanya kita kepada orang tersebut tidak akan biarkan orang yang kita cintai terus terjerumus semakin dalam perbuatan keburukan. Enggak mungkin. Makanya sering disebutkan bahwasanya an-nasihatu alamatul mahabbah. Nasihat itu adalah tanda cinta.
Maka ketika Allah memuliakan seorang hamba, Allah tidak akan biarkan dia untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Oleh karena di antara disebutkan oleh Al Hasan Al Basri, kalau belum sempat anda nukilkan dari poin ini, bahwasanya annal ma'siyata sababun lihawanil abdi ala rabbi, bahwasanya maksiat menjadi sebab seorang hamba di hadapan Rabbnya hina. Pelaku dosa dan maksiat itu hina. Iya. Wasukutihi min ainihi, maka jatuh kehormatan kemuliaan hamba tersebut di hadapan Allah. Contohlah yang qadarullah, antum mungkin ketika mengenal seseorang, ternyata yang kita kenal tersebut datang informasi kepada kita, bahkan kita tahu secara langsung dia melakukan keburukan, jatuh tidak kehormatannya? Jatuh. Sama hamba di hadapan Rabbnya begitu. Berkata Imam Hasan Al Basri rahimahullah, hanu alaihi fa'asau. Kenapa pelaku maksiat hina di hadapan Allah? Maka kata Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah, mereka hina di hadapan Allah fa'asau, maka Allah biarkan mereka berbuat maksiat, karena memang sudah hina di hadapan Allah. Kenapa? Karena kaidahnya kata para ulama, walau azzu alaihim la asamatahum ay la ismatahum. Kalau hamba tersebut mulia di hadapan Allah, Allah akan bentengi mereka. Allah akan jaga mereka, hamba-hamba yang Allah muliakan. Apa penjagaannya? Allah nggak akan biarkan dia melakukan dosa dan kemaksiatan, ya. Maka dalil ini dibawakan oleh beliau Al-Hajj, ya, ayat 18, wa may yuhinillah fama lahu mim mukrim. Maka barang siapa yang sudah paham bahasa Arab, ya, maka ini adalah harfus syartin, ya. Jadi ada kaidah-kaidah yang syarat jawabnya. Bagaimana ketika syaratnya terpenuhi, maka barang siapa yang dihinakan oleh Allah, apa jawabnya? Fama lahu mim mukrim. Enggak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Kalau sudah dihinakan oleh Allah, seluruh makhluk alam semesta ingin memuliakannya, enggak bisa. Iya. Bahkan kalaupun ternyata dohirnya dia tetap merasa mulia, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ya, mungkin untuk sekarang fasilitas dia luar biasa, mungkin kendaraan serba pribadi, bukan mobil lagi, ya. Sekarang apa? Pesawat pribadi, ya. Turun naik pesawat pribadi, digelar karpet merah, karpet ungu. Maka jiwa yang sudah buruk dengan dosa dan maksiat, dia tidak bisa memungkiri. Kalau ditanya, maka dia tidak ada kemuliaan sedikit pun, meskipun orang memperlakukan dia seperti orang-orang yang mulia, ya. Kenapa? Karena sudah divonis oleh Allah di hadapannya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang hina. Taib, kita lanjut. Wa minha, di antara efek buruk dari dosa dan kemaksiatan, annal abda la yazalu yartakibu dzanba hatta yuhawwina alaihi wa yusghara fi qalbihi. Di antara efek buruk dari dosa dan kemaksiatan ini adalah kalau levelnya sudah apa? Sudah candu. Candu, ya. Kalau candu dari awal atau butuh tahapan-tahapan? Tahapan, ya. Ada step by stepnya. Maka ini selaras dengan apa yang menjadi deklarasi permusuhan syaitan kepada kita. Karena di antaranya syaitan benar-benar yakin menuduh kitalah yang menjadi sebab vonis Allah kepada syaitan untuk menjadi penghuni neraka jahanam, ya. Bahkan kalau disebutkan oleh para mufassirin, syaitan itu menuduh kitalah yang menjadi sebab syaitan divonis oleh Allah sesat. Padahal sebabnya apa? Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Atas sebab inilah syaitan menuduhnya kepada kita, anak cucu Adam lah yang telah menjadikan saya divonis oleh Tuhanku sesat. Namun ternyata permintaan dia dikabulkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, ditangguhkan kematiannya, sekaligus ditangguhkan hukuman neraka jahanamnya untuk menyesatkan kita semuanya. Maka syaitan punya langkah-langkah. Maka yang dibicarakan oleh Imam Al-Qayyim pada poin ini sudah candu, hobi dosa dan maksiat. Apa kata beliau? Annal abda la yazalu yartakibu dzanba. Ketika seorang hamba terus menerus melakukan dosa, apa yang terjadi? Hatta yuhawwina alaihi wa yusghara fi qalbi. Sampai pada saat ketika sudah luar biasa dosa dan maksiatnya tidak dihentikan, maka dia akhirnya sampai pada titik meremehkan dosa tersebut, menganggap biasa aja, ya.
Mau skala dosa dalam skup apapun begitu tahapannya. Yang pertama, tidak nyaman hatinya, bahkan malu melakukannya, ya. Tapi kalau sudah terus menerus dan tidak menghentikan dari dosa dan kemaksiatan, apa yang terjadi? Hilang rasa malunya. Dari efek dosa yang dia lakukan, sudah dianggap sepele. Iya. Contoh lah ya, mungkin antum yang banyak pemberitaan di berbagai media massa, pelaku korupsi kalau ditangkap digiring ke penjara, nunduk apa dadah-dadah? Malah ada yang dadah-dadah kan ya. Seleb papan atas. Kalau sudah terbongkar melakukan perbuatan keji, fahish, kemunkaran ya, satu kali jadi bahan pembicaraan media, melakukan kedua kali malah senang dia, jadi buah bibir. Buah bibirnya masalah keburukan, subhanallah. Sudah nggak ada rasa malu. Kenapa? Karena Allah hukum dia. Akhirnya sampai pada titik dosa dianggap remeh. Ya sudah, makin berat dari kondisi dia untuk berlepas diri dalam segala dosa dan kemaksiatan tersebut. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, wadzalika alamatul halak. Kalau sudah demikian, sudah itu pertanda kehancurannya, tanda kebinasaannya. Fa inna dzanba kullama saghara fi ainil abdi aduma indallah. Ini kaidah yang menjadi sebab dari perbuatan dosa dan maksiat, kapan tercatat di hadapan Allah lebih besar dosa tersebut. Di antaranya, kalau pelaku dosa menganggap sepele sebuah dosa, maka di hadapan Allah semakin tercatat besar dosanya. Maksiat dianggap remeh, maka berbanding lurus dengan semakin besar catatan dosanya. Kalau dalam syarahnya, di antaranya disebutkan ya, di sini juga disebutkan dalam mukhtasarnya di halaman 26 tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad dzakara Al-Bukhari fi sahihi an Ibni Mas'udin qala innal mu'mina yara dhunubahu ka'annaha fi aslin jabalin. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya seorang mukmin memandang dosa yang dia lakukan adalah seperti posisi dia sedang berada di kaki gunung, di pinggir gunung, Apa yang terjadi? Ya khafu ayyaqa alaih. Dia takut tertimpa dengan gunung tersebut. Adapun sebaliknya orang-orang fajir, artinya yang menganggap remeh dosa ini. Wa innal fajira yara dzunubahu kadubabin waqa'ala anfihi faqala biha kadza fatar. Orang fajir yang menganggap sepele, remeh dalam hal ini ya, konteksnya menganggap dosa seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, sudah dia kibaskan begitu aja, udah pergi lalat. Itu kiasan ya, majaz, menunjukkan menganggap sepele. Maka disebutkan contohnya, contoh dua orang sama-sama pelaku zina, tapi si A pelaku zina, dua-duanya buruk, tapi si A ternyata ketika melakukan zina tersebut dia tahu, sadar dan takut tentang dosa yang sudah dia lakukan, malah berlari kembali bertaubat kepada Allah. Tapi si B pelaku dosa zina kemudian dia menganggap sepele, biasa aja kok untuk kondisi sekarang. Maka sama-sama melakukan dosa zina, tapi dosanya lebih besar yang mana? Yang menyepelekan tadi. Makanya terus ini berbanding lurus dengan diantaranya salah satu sebab mati dalam keadaan buruk di penghujung hayatnya adalah melakukan dosa dalam kesendirian ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara penjagaan diri kita agar husnul khotimah, jangan berani melakukan dosa saat kesendirian. Karena melakukan dosa saat sendiri sudah menyepelekan apa yang menjadi pengawasan Allah. Dia merasa aman dari pandangan mata manusia. Terus Allah di mana? Maka nanti dibongkar. Ada apa? Dasasis, kalau kata Imam Ibnu Rajab. Ada kotoran dalam hatinya, merasa aman melakukan dosa dalam kesendirian, dibongkar oleh Allah nanti. Makanya hadis yang menyebutkan tentang apa? Sesungguhnya ada seorang yang melakukan amal solih sepanjang hayatnya sehingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal sehasta. Tapi ternyata catatan mendahulinya, di akhir hayatnya dia melakukan dosa penghuni neraka, amalan penghuni neraka. Maka masuknya ke mana? Ke neraka. Ada yang kalau yang tidak memahami dari perincian hadis ini, mungkin menuduh kok Allah nggak adil.
bertahun-tahun si fulan dalam ketaatan, kenapa kok penghujung hayatnya su'ul khotimah? Maka kata Ibnu Rajab, ada dasasis, ada kotoran dalam amalnya. Di antaranya nampak di hadapan manusia salih, ketika sendiri oh pelaku dosa. Iya, dibongkar akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga karena efek riya dan yang lainnya. Taib, maka ahibati fillah azakumullah, kaidahnya adalah tatkala ada pelaku dosa yang menganggap remeh dosa tersebut, maka di hadapan Allah catatan dosanya lebih besar. Maksiat dianggap sepele, maka lebih besar ya catatan dosanya. Naudzubillah ya. Ini merupakan efek buruk. Tadi ya, akhirnya sudah candu, ya sudah, nggak merasa risih sama sekali. Iya, sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Malah nanti kalau tidak melakukan malah kegelisahan, terus berpikir bagaimana untuk bisa melakukan maksiat yang rutin dia lakukan. Naudzubillah ya. Wa minha, diantaranya efek buruk dari dosa dan kemaksiatan, anna ghayaruhu minan nas wad dawab ya'udu alaihi syu'umu dzunubi. Ini mungkin nanti ada perincian yang lebih detail lagi, namun sudah di muqaddimahi oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada poin ini. Dari efek buruknya dosa dan maksiat, ternyata yang bisa merasakan efek buruk dosa dan maksiat bukan hanya pelakunya saja. Bukan hanya pelakunya saja. Ana ghairuhu, manusia yang lain. Kemudian juga binatang-binatang, mereka kecipratan, merasakan dari efek buruk racun dari dosa dan maksiat yang dilakukan oleh si fulan. Benar tidak? Iya. Sebagaimana mafhum menunjukkan bahwasanya, contoh, semoga Allah memasukkan kita dalam golongan yang disebutkan dalam hadis Nabi. Di antaranya apa? Kata Nabi, sungguh Allah dan para malaikat bersolawat kepada para penuntut ilmu, para ahlul ilmi, pengajar kebaikan, sampai ikan-ikan di mana? Di lautan. Dalam arti lain sampai semut-semut di mana? Di lubangnya. Sekarang yang antum yakini, manusia dengan ikan dan semut lebih banyak mana? Lebih banyak ikan dan semut. Gak percaya? Hitung sendiri ya. Hitung sendiri. Tetap lebih banyak ikan dan semut-semut. Kenapa mereka bersolawat? Karena dapat keberkahan dari iman, ilmu, amal solih, ketakwaan hamba-hamba Allah yang Allah jaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Berefek. Iya. Ya, makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, di zaman beliau pun sudah terjadi ya zilzal, gempa bumi ya. Apa kata beliau? Wahai penduduk negeri ini, berhentilah kalian dari maksiat. Kalau kalian tidak berhenti dari maksiat, aku yang akan tinggalkan kalian. Menunjukkan efek maksiat musibah tersebut. Contoh hadis menyebutkan ketika beberapa dosa sudah dilakukan, maka Allah jadikan paceklik musim kemarau berkepanjangan. Zina, minuman keras sudah beredar di mana-mana. Manusia sudah mengurangi takaran, timbangan, ya sudah. Iya. Maka berefek. Sama seperti orang-orang solih, kebaikannya dirasakan oleh yang lainnya, maka pelaku dosa dan maksiat pun ternyata racun dari dosa dan maksiatnya bukan hanya dirasakan oleh dirinya. Makanya siapa yang tahu kalau ada yang meninggal dari kalangan orang bertakwa dan pelaku dosa dan maksiat, dalam bahasa hadis nabinya bagaimana? Ikhwan sekarang sering bikin postingan di FB ya. Kalau sudah terkenal orang tersebut secara ijma memang keburukannya, sering ada yang mendoakan semoga kita diistirahatkan darinya, gitu ya. Diistirahatkan darinya. Makanya pilihannya ketika ada orang yang meninggal dunia, dalam tinjauan syariat hanya satu di antara dua. Kedudukan dia ketika dia meninggal, apakah mustarih atau mustarahu minhu? Pilihannya cuma satu di antara dua. Kalau ketika dia meninggal, mustarih, dia sudah diistirahatkan oleh Allah dari berbagai bentuk hiruk pikuk, penat dan buruknya fitnah dunia. Orang solih yang meninggal. Kalau orang fajir yang meninggal, mustarahu minhu, kata Nabi, yang masih hidup sudah diistirahatkan dari kejahatannya.
manusia, binatang-binatang. Iya. Kenapa? Di antara perincian dalilnya adalah ketika Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nampak kerusakan di lautan, di daratan karena perilaku keburukan manusia. Dosa-dosa dan maksiat berefek. Iya. Berefek. Makanya ini berkonsekuensi kalau lebih lanjut, yakni tentang tetap harus terjaga di antara kita ada yang terus meniti jalan kemuliaan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau sudah Allah nyatakan datangkan musibah, bencana, sudah enggak pilih-pilih. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dalam surah Al-Anfal ayat 24 kata Allah, takutlah kalian dengan fitnah, bala, malapetaka, bencana. Yang kalau Allah sudah timpakan bala tersebut, tidak akan hanya menimpa pelaku kedzaliman doang, semuanya kena. Namun di antara mufassirin menyebutkan terlebih hal ini bisa menimpa kita semuanya kalau sudah tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi munkar. Tentu saja dengan dawabit qawaid ya, yang harus terjaga dalam amal yang pahalanya besar, enggak serampangan amar ma'ruf nahi munkar ya. Contohnya yang sering dibahas adalah enggak boleh mencegah kemunkaran namun berefek malah menjadi adanya kemunkaran yang lebih besar, enggak boleh. Makanya kok bisa begitu? Siapa yang bisa menimbangnya? Para ulama yang berbekal maksiat serampangan. Dohir dia baik melakukan itu, taunya ternyata tidak dalam waktu yang lama kemudaratan lebih besar yang menimpa kaum tersebut. Iya. Contoh yang skup yang lebih luas apa? Pemberontakan kepada pemerintah gitu ya. Bahkan pemerintahnya belum kufur sama sekali. Iya. Syekh Abdul Razak ya menceritakan bahwasanya ketika peristiwa negeri-negeri Islam yang sekarang sudah sebagaimana kita ketahui hancur habis ya, maka mereka yang menyatakan ayo bangkit jihad gitu ya. Karena amar ma'ruf nahi munkarnya tidak dibangun di atas ilmu. Ketika mereka bertanya kepada ulama-ulama kota Makkah dan Madinah, semua ulama Makkah Madinah mengatakan apa? Isbir, asmi wa ati, sabar. Tetap dengar dan taati mereka dalam ketaatan. Adapun kedoliman mereka kita selisihi, bukan berarti kita menjilat. Namun mereka tidak cukup nyari fatwa yang lain. Kalau kata Syekh Abdul Razak apa? Para ulama mufti yang menguasai dunia medsos. Ulama Makkah dan Madinah tidak menguasai medsos, tapi ulama yang kemudian diminta pertimbangannya penguasa medsos. Kata dia apa? Abghid, igdob, ayo bangkit, gitu ya, marah, jihad. Sudah terjadilah. Berapa yang meninggal? Jutaan lebih. Kata Syekh Abdul Razak, berapa wanita yang diperkosa? Tidak tahu. Anak-anak yang jadi yatim tidak terhitung. Sampai kata beliau, coba kalau kemarin ditanya kepada yang minta fatwa tersebut gimana? Syekh, boleh nggak kita memberontak kepada penguasa, tapi hitung-hitungan kami bakal ada 1000 orang dari kami yang meninggal. Kira-kira Syekh itu bilang apa? Jangan. Cuma karena ilmunya dangkal, hanya hawa nafsu ya. Ulama-ulama yang hanya menguasai medsos ya. Terjadilah yang terjadi ya. Taib, ahibati fillah azakumullah, maka ingat efek buruk dari dosa dan kemaksiatan bukan hanya menimpa pelakunya. Seluruh makhluk Allah bahkan binatang-binatang merasakan keburukannya. Berkata Imam Mujahid, murid senior Ibnu Abbas sih, dalam masalah tafsir Quran yang disebutkan bahwasanya idza ja'aka tafsirun min Mujahid fahasbuk. Kalau telah datang tafsir dari Imam Mujahid sudah aman, jadikan dalil oleh kalian. Bahasa kita apa? Karak murid dan ngomong nih, belum Ibnu Abbas ya. Mujahid muridnya Ibnu Abbas. Kalau tafsiran datang dari Imam Mujahid sudah cukup bagi kita. Dalam tafsir Mu'tabar, Mu'tamad, kalau kita membawakan tafsiran dari Imam Mujahid tentang ayat tertentu dalam Al-Quran, sudah selamat kita tafsirannya. Apalagi kalau Ibnu Abbas ya. Kata Imam Mujahid dalam risalah ini, innal bahaima tal'anu usat, sesungguhnya hewan-hewan ternak melaknat usat. Usat itu jama dari al-as, al-asi, pelaku maksiat. Sesungguhnya binatang-binatang ternak melaknat para pelaku dosa Bani Adam dari kalangan anak cucu Adam. Idza staddat sanah, ketika terjadi musim kemarau semakin dahsyat, paceklik,
sumur-sumur kering, tumbuhan mati-mati, tanah tandus, iya. Wa amsakal mator, tertahannya hujan. Allah tahan hujan tidak turun di negeri yang banyak pelaku dosa dan maksiat, ya. Wa taqul, maka mereka pun berkata, hewan-hewan ternak tadi, hadza bisuumi maksiati ibni Adam, ini efek racun dari dosa-dosa anak cucu Adam. Sudah, ya. Tidak turun hujan dalam waktu yang lama, kondisi makin buruk di sebuah negeri. Itu efek dari pelaku dosa dan maksiat. Makanya yang berkaitan dengan sebab-sebab dibukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi, cukup perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, ya. Ketika muridnya menyaksikan datang yang mengadu si A, wahai Imam, tolong berikan wejangan kepada kami. Kenapa kami ini sulit dari sisi kelapangan harta? Kata Imam Hasan Al-Basri, beristighfarlah kepada Allah, memohon ampunan. Datang lagi si B mengadu tentang bagaimana lahan ladang sawahnya tidak panen dengan bagus, beristighfarlah. Yang satu lagi mungkin belum punya keturunan dari hasil pernikahan bertahun-tahun, beristighfarlah. Muridnya bingung. Dari yang mengadu masalahnya beda-beda, jawabannya dari Imam Al-Hasan Al-Basri apa? Sama, tetap perbanyak istighfar. Maka ditanya oleh muridnya, kenapa masalah yang mereka bawa beda-beda tapi Anda memberikan jawaban sama, istighfar? Maka dibawakanlah surat apa? Nuh, ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa anhara. Terjawab. Karena yang didatangi minta arahnya benar-benar ulama. Masalah A, istighfar antum. Masalah B, istighfar antum. Masalah C, istighfar antum. Iya. Tapi intinya perbuatan dosa, maksiat bukan berefek hanya kepada pelakunya saja, namun ternyata makhluk Allah yang ada di alam semesta kecipratan racun dari dosa dan maksiat tersebut. Wa minha annal maksiata turithu dzulla wala budda. Bahwasanya maksiat berefek menjadi kehinaan, hina dina, nista, rendah. Fa innal izza kullal izzi fi taatillah. Karena sebab-sebab kemuliaan dari seluruh kemuliaan apapun adalah buah manis dari ketaatan kepada Allah. Makanya bukti nyata sudah, yang paling konkret manusia yang paling Allah muliakan adalah siapa? Para nabi dan rasul. Maka mereka lah yang memang orang-orang yang paling taat kepada Allah. Maka Allah muliakan mereka. Tentu saja parameternya apa? Tolak ukurnya langsung dari Rabbul Alamin, bukan tolak ukur masing-masing dari kita, mungkin harta, jabatan, tahta, bukan. Tolak ukurnya yang benar. Makanya di antara perkataan salah seorang guru anak, bahwasanya di antara bentuk kekeliruan besar kita adalah kita sering menjadikan tolak ukur sesuatu dari mindset pikiran kita, bukan dikembalikan kepada tolak ukur Allah. Kata Allah yang mulia itu begini, kata kita begini. Ya udah, nggak ketemu ya. Allah berfirman di surah Fatir ayat 10, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka semua sebab kemuliaan itu ada di sisi Allah seluruhnya. Maka kalau ada di sisi Allah, sebab untuk meraihnya hanya dengan jalan ketaatan ya. Yang meniti jalan ketaatan, maka Allah akan berikan kemuliaan kepadanya dengan tolak ukur dari Allah ya. Makanya kita menyebutkan kalau sudah insya Allah dohirnya orang tersebut salih, namun ada kesulitan dari sisi urusan dunia, berarti jelas itu masaib, ujian, imtihan, ujian, iya. Maka apa kata para mufasir, ketika siapa yang menginginkan kemuliaan, maka hanya di sisi Allah lah kemuliaan tersebut seluruhnya. Faliyat lubuha bi taatillah. Maka jalan satu-satunya untuk meraih kemuliaan adalah cari, berburulah kemuliaan tersebut dengan ketaatan kepada Allah. Fa innahu la yajiduha illa fi taatih. Karena kemuliaan itu tidak akan kalian dapati kecuali dengan efek sebab ketaatan kepadanya. Iya. Ini menguatkan yang tadi ya.
poin yang terakhir kita bahas di bulan yang lalu, bahwasanya orang-orang pelaku dosa dan maksiat adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah ya. Makanya sebagian doa dari orang-orang salih terdahulu di paragraf terakhir halaman 26, wa kana min du'ai ba'dis salaf, di antara sebagian doanya orang-orang salih terdahulu, Allahumma a'izzani bi ta'atik, wahai Allah, muliakanlah diriku dengan sebab ketaatan kepada Engkau. Ketaatan, at-ta'ah sababul izzah, ketaatan adalah sebab kemuliaan. Wala tudzallani bimaksiatik, dan jangan Engkau hina-dinakan kami karena efek kemaksiatan kami kepadamu. Ini doa dari sebagian salaf ya. Sampai Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, innahum wa in taqtaqat bahimul bagal ay bigal wa hamlujat. Ini tadi ya. Meskipun orang memuliakan dia punya sebab-sebab keberlimpahan dalam urusan dunia tadilah. Kalau dulu tunggangan begol ya, mungkin termasuk dari tunggangan-tunggangan yang high level, kuda, unta. Maka kalau sekarang mobil pribadi, jet pribadi, pesawat pribadi, kapal pesiar pribadi, dia mau naik turun kendaraan yang dianggap paling mewah pun sudah nggak bisa dipungkiri, hatinya tetap nggak akan merasakan kemuliaan tersebut, hina dia, iya. Karena kalau ditanya bagaimana anda pelaku dosa ini, tetap dia hina. Kalaupun dari simbol-simbol dunia Allah bentangkan baginya, tidak akan menghilangkan efek dari jiwa yang dia yakin dia itu hina di hadapan Allah, enggak akan. Iya, tersiksa dia. Orang memuliakannya, orang bahasa kita mengelu-elukan. Enggak boleh elu kasar ya. Mengelu-elukan, iya. Mengidolakan, padahal pelaku dosa dan maksiat tetap jiwanya merasa hina, mau cek orang Sunda diagul-agulkan ya, dibangga-banggakan. Enggak, dia hina. Iya. Maka kata Imam Abdullah bin Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul qulub, aku melihat bahwasanya dosa-dosa itu mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha, dan aku meyakini dari efek dosa tersebut yakni mewariskan kehinaan. Mewariskan kehinaan bagi pelakunya. Wa tarkudz dzunub hayatul qulub, maka meninggalkan dosa itu sebab hidupnya hati. Wa khairu li nafsika isyanuha, maka sudah menjadi sebab kebaikan jiwa-jiwa engkau adalah penjagaan diri dari perbuatan dosa tersebut. Jangan tinggalkan ya, tinggalkan dosa ya. Sampai Imam Ibnu Mubarak menyebutkan, meskipun dia raja, penguasa, bahkan punten ya tokoh alim dari kalangan ulama, kalau dohirnya dia pelaku dosa dan maksiat, sudah mati hatinya, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemarin tidak tahu, iseng banget ya ikhwan, dapat aja videonya ya. Seseorang yang katanya di parkiran rumahnya mobilnya berderet ya. Dari Lambo apalagi yang keren-keren apa mobil? Bugatti. Ternyata subhanallah katanya nuduh-nuduh kita digaji sama negeri ini, dia mobilnya keren-keren. Kayaknya siapa yang gak tertarik ya dengan dibentangkannya dunia, yang padahal itu adalah yang paling Nabi khawatirkan. Bukan kefakiran yang Nabi khawatirkan, tapi justru dibentangkan kemewahan dunia. Fanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba, kama ahlakna min qablikum, sebagaimana kaum yang sudah Allah binasakan sebelum kalian ya, berlomba-lomba dalam masalah urusan harta. Meskipun dia berkuasa, punya jabatan, punya harta berlimpah, ya sudah. Kalau pelaku dosa dan maksiat sudah ya, bosnya dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun kemuliaan baginya. Wa minha, di antaranya efek buruk dosa dan maksiat. Ini hati-hati. Poin ini punya tendensi yang besar buat kita penuntut ilmu. Hati-hati. Apa kata Imam Al-Qayyim? Annal ma'asi tufsidul aqla. Hati-hati. Bahwasanya efek buruk dari kemaksiatan merusak apa? Merusak kecerdasan, merusak akal. Merusak akal.
Fa inna lil aqli nuran, karena sesungguhnya akal itu fungsinya sebagai cahaya. Wal maksiatu tudfi'u nural aqli, maka datanglah maksiat sebagai peredup ataupun pemadam cahaya akal tersebut. Wala buddha, mesti, ini mah pasti, maksiat meredupkan atau memadamkan, mematikan cahaya akal seseorang. Makanya pelaku dosa dan maksiat dalam syariat disebut orang bodoh. Betul tidak? Iya. Kenapa? Salah satunya dia menggadaikan sesuatu yang langgeng dan lebih besar kenikmatannya hanya untuk perkara yang sesaat dan hanya kecil. Apa itu? Dosa. Yang langgeng dan luar biasa nanti kenikmatan akhirat, sabar. Ya. Bodoh. Ya, sebut aja lah antum mau nukerin produk atau nominal, ya. Mau berapapun antiknya, nggak tahu lah kalau dari nominal ke antikan. Tapi kalau dinilai dari nominal, antum punya uang 100 juta ditukar sama 10 juta. Blow on nggak? Bego ya. Karena itu bentuk kejahilan. Makanya pelaku dosa disebut jahil, ya. Kenapa? Padam cahaya akalnya. Apa yang menjadi wanti-wanti bagi kita para penuntut ilmu? Di antara suksesnya kita menuntut ilmu, di antaranya menjaga fungsi ketajaman akal kita. Ya bolehlah tanda kutip kecerdasan harus terpelihara. Antum tahu bahwasanya Imam Syafi'i dalam diwaninya rahimahullah ketika menyebutkan tidak akan sukses menuntut ilmu kecuali karena enam perkara. Yang pertama tetap zakaun, sebab-sebab kecerdasan, bukan berarti harus cerdas, enggak. Nah, beliau menyebutkan zakaun, ya, potensi kecerdasan. Bukan berarti IQ-nya sudah sekian terus nggak mau belajar, ya. Mana hadis innamal ilmu bitta'allum, ilmu hanyalah diperoleh dengan mau belajar, bukan ilmu laduni. Datang tepuguh, ya, ujuk-ujuk berilmu aja, enggak. Perlu step tadaruj, ya. Baru kemarin dibahas oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Firanda Andirja, yang mungkin sekitar 8 tahun yang lalu sudah dibahas juga oleh Al-Ustaz Abdullah Zain, ya, MA Hafidhullah, tentang ngaji tanpa arah, ya. NTA, ya, ngaji tanpa arah. Perlu biar progres pembelajarannya. Salah satunya, ya, tetap yang utama pembahasan kitab. Tematik juga sewaktu-waktu perlu. Tapi yang lebih bermanfaat adalah bahsul kitab, ya, pembahasan kitab. Kita butuh menjaga. Makanya di antara fungsi kecerdasan akal terpelihara adalah dari penjagaan diri tidak melakukan dosa dan kemaksiatan. Contoh dalam surah masih Al-Anfal, ya, ayat 28 atau berapa, ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, yaj'al lakum furqana, wahai orang-orang bertakwalah kepada Allah. Kalau kalian bertakwa, Allah akan jadikan kalian punya furqan. Kata para ulama, furqan kalau bahasa kita mampu menelaah dengan komprehensif, mendalam itu. Kalau ada permasalahan, orang ambil kesimpulan begini-begini, dia tidak menyelisih dari sebagian orang besarnya, maksudnya dia yang benar. Yaj'al lakum furqana, Allah berikan kepada kalian furqan, kecerdasan untuk menelaah, meneliti, mengelola data-data yang ada, kemudian menghasilkan konklusi kesimpulan yang paling top. Di antara contohnya para ulama dengan ayat ini siapa? Abu Bakar dan Umar, ya. Ketika Nabi tentang khutbah wada, haji wada, kemudian membawakan ayat tentang kesempurnaan agama Islam telah Allah anugerahkan, Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum, gitu, ya. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kalian dan telah aku ridhoi bagi kalian agama Islam. Maka semua sekitar 100.000 lebih sahabat yang ikut haji wada bergembira. Ternyata hanya 2 sahabat yang mulia ini menangis. Yang lain heran tuh. Mereka tahu ini 2 orang sahabat terbaik, manusia terbaik setelah Nabi. Kok malah nangis? Kami malah bergembira. Maka ditanyakan kepada Abu Bakar, kenapa kalian menangis? Bukankah nikmat Allah yang besar? Maka Abu Bakar menjawab, kalau ternyata syariat sudah sempurna, mungkinkah akan ada tambahan syariat lagi? Yang enggak ada, sudah sempurna. Ini menunjukkan tanda Nabi akan segera wafat. Karakter ciri KBH. Baru nangis semuanya. Abu Bakar sebagai manusia terbaik, 5 hari sebelum wafatnya Nabi, disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas,
Bahwasanya Nabi minta izin kepada istri-istri yang lain untuk dirawat di rumah Aisyah kan ya. Padahal di hari pertama Nabi sakit berat itu di rumah Ummu Salamah atau ada yang menyebutkan Ummu Maimunah ya. Tapi Nabi minta izin di rumah Aisyah, diizinkan oleh para istri Nabi yang lain. Maka di 5 hari sebelum wafatnya Nabi, berarti hari Kamis ya, Nabi wafat hari Senin 12 Rabiul Awal ya. Maka Nabi menyampaikan wasiat. Kata Nabi, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah, seluruh kenikmatan dunia akan diberikan dan dia pun akan masuk surga, atau dia memilih bertemu dengan Allah dan masuk surga. Maka para sahabat mendapatkan hadis dari Nabi ini, Allah telah memuliakan kita kaum muslimin, diberikan pilihan yang hebat dua-duanya. Yang nangis cuma Abu Bakar. Abu Bakar nangis. Loh, kenapa lagi-lagi Abu Bakar kok nangis? Maka kata Abu Bakar, yang dimaksud hamba dalam hadis Nabi itu Rasulullah. Rasulullah ditawarkan oleh Allah, mau segala bentuk kenikmatan dunia, tetap nanti masuk ke surga, atau sekarang berjumpa dengan Allah dan masuk surga. Menunjukkan lagi-lagi tanda isyarat Nabi mau wafat, baru lagi nangis semuanya ya. Nah, ini ketajaman akal ya. Maka kita penuntut ilmu wajib ya, contoh yang lain seperti Imam Syafi'i yang sering disebutkan ya, hafalannya rontok ya, karena hanya melihat tidak sengaja ya bentuk dari aurat wanita ya di tempat-tempat umum ya. Masya Allah masih ada ya. Taib, kita lengkapi untuk mengakhiri pembahasan dari poin ini ya, tentang efek buruk dosa dan maksiat. Jadi hati-hati bahwasanya dosa memadamkan akal ya. Demikian juga diantaranya anna dzunuba idza takatsurat tubi'a ala qalbi sahibiha. Ini hanya menguatkan saja dari hadis Nabi bahwasanya kalau hamba melakukan dosa maka nukitat fi qalbi nuqtatan sauda, ditorehkan pada hatinya satu titik noda hitam. Terus menerus ya sudah, semakin tertutup fungsi hatinya. Maka akhirnya dia menjadi pelaku kelalaian. Akhirnya dalil yang dibawakan adalah kalla bal rana ala qulubihim ya. Ini menunjukkan efek buruk dosa. Kalau terus semakin banyak dosa yang dia lakukan tidak ditutup dengan taubat, hati-hati. Di antara juga anna dzunuba tudkhilul abda tahta laknati Rasulillah. Pelaku dosa tidak selamat dari laknat Rasulullah. Boleh tidak melaknat, hukum asal melaknat itu haram ya. Karena kata Nabi, laisal mu'min al-mu'minu laisa bitta'an walal la'an. Mukmin itu bukan karakter yang gampang mencela dan gampang melaknat. Ini hukum asalnya. Maka dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad Al-Bukhari mengeluarkan faidah hukum asal ya. Syekh Al-Mubarakfuri menyebutkan hukum asal dari melaknat itu adalah haram kecuali dalil. Karena dalil ada, Allah melaknat orang-orang kafir, Allah murka kepada orang kafir. Nabi pun melaknat. Di antara yang dilaknat oleh Nabi ya tentu saja atas wahyu ya. Ya pelaku dosa dan maksiat, terutama dosa-dosa besar dilaknat. Yang artinya dilaknat itu apa? Apa arti laknat? Ba'uda minar rahmah, dijauhkan dari rahmat. Ana pernah tanya kepada salah seorang Ustadz, salah satu contoh untuk kondisi sekarang seseorang dilaknat apa? Contoh, kata beliau, biasanya dia baca Quran kemudian sulit menjaga kebiasaan tersebut. Biasanya dia sholat 5 waktu terpelihara kemudian mulai banyak lalai dari kesempurnaan ibadah sholatnya. Itu laknat dari Allah. Termasuk mulai longgar, mulai tidak terjaga kebiasaan ketaatannya, itu bentuk efek laknat. Makanya kalau wanita dilaknat oleh para malaikat seperti tidak mau mengikuti ajakan suami keranjang kalau tidak ada uzur dia ya, kan dilaknat sampai subuh. Mana buktinya? Dia besoknya nggak baca Quran, padahal biasanya baca Quran. Dia sholat 5 waktunya tidak terpelihara, padahal biasanya terjaga, itu bentuk laknat. Iya. Dijauhkan dari rahmat Allah ya. Maka diantaranya banyak hadis-hadis yang menyebutkan Nabi melaknat siapa? Fala'anal washimah wal mutaushimah ya. Apa nih yang kalau bahasa kita mah ngerik ngerik alis ya. Diukir alisnya, alis udah bagus seperti ulet bulu malah dihabisin pakai spidol, ceret gitu ya. Pakai spidol. Biasanya mungkin mau
walimatul urs, walimatul nikah. Makanya kaidahnya kalau sesuatu sebetulnya sudah normal, kalau dirubah itu haram dalam Islam. Kecuali sakit dan tidak normal boleh. Contoh hadisnya nyambung. Nggak ada jeda. Boleh, yang tengahnya itu diputus boleh. Tapi katanya bagus ya, alis nyambung bagus gak sih? Antum nyambung kapan alisnya? Kalau nyurang. Itu juga belum nyambung ya. Belum nyambung ya. Ini udah bagus alisnya, malah diukir, diganti sama spidol, ceret. Ya. Contoh kalau misalkan gigi, sampai kemarin bercanda Ustadz Firanda ya. Contoh kalau ternyata giginya geraham semua, Ustadz gimana geraham semua? Ustadz. Contoh kalau giginya geraham semua boleh dioperasi. Atau gingsul pengen diratakan, makanya pakai kawat gigi nggak ada masalah, ya, untuk meratakan. Tapi kalau hukum asal masih normal dirubah, itu yang cenderung nanti diharamkan dan dilaknat. Makanya yang ngerik alis, kemudian wal wasilah wal mautausilah, menyambung rambut, hati-hati, ya. Wan namisa wal mutanamisa, bikin tato, hati-hati, dilaknat oleh Nabi, ya. Termasuk juga hadis yang menunjukkan pemakan riba, pemberi riba, wakil riba, saksi riba, penulis riba, dilaknat tidak? Dilaknat. Dalam riwayat yang lain hum sawa, semuanya sama dosanya. Lah enakan yang makan dong Ustadz, saya cuma jadi saksi doang. Ya nah tuh. Kalau begitu saya jadi pelakunya aja Ustadz, jangan. Daripada dosanya sama Ustadz, ya maksudnya jangan. Ini semuanya dosa besar. Pemberi, pemakan, saksi, penulis, sama dosanya semuanya. Wala anal muhallil wal muhallal, ini dalam pernikahan ya. Kalau suami sudah mentalak 3 istrinya, maka dia tidak boleh kembali kepada istrinya kecuali diselingi istrinya menikah dengan lelaki lain. Maka ada permainan dalam pernikahan dengan laki-laki lainnya. Antum nikahin dulu ya istri anak mau kembali sama istri anak, ternyata masih cinta. Tapi nanti pas nikah awas ya, jangan digauli ya, jangan digauli. Nanti cerai lagi, saya nikahin nanti dia. Nah itu nggak boleh, haram. Ya, dilaknat, dosa besar. Namanya muhallil wal muhallal. Ya, pemberi penghalalannya suami yang nikahi mantan istrinya, yang dihalalkan dengan nikah dengan lelaki yang baru istrinya. Dua-duanya dilaknat oleh Allah, nggak boleh. Dan seterusnya ya. Yang terakhir diantaranya efek dosa dan maksiat. Waduh ini berat ya. Hirmanu da'wati Rasulillah wa da'watil malaikah. Kita nggak dapat bagian pos dari doanya Nabi dan para malaikat. Kita nggak masuk list doa-doa mereka. Gimana doa-doa dari sosok yang pasti Allah kabulkan, kita nggak ada nama dalam list mereka. Terhalang kita untuk dapat doa dari Rasulillah dan doanya para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Inilah ikhwan dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang efek buruk dari dosa dan kemaksiatan yang dari sekian pertemuan kita merinci dari poin-poin ini ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan dari kita dari segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah terus menjaga kita di atas ketaatan. Allah pun selamatkan kita dari wasilah-wasilah yang bisa mendorong kita melakukan keburukan, entah lingkungan, entah teman-teman. Jangan takut untuk memutus circle dengan orang-orang yang buruk tersebut, apapun komentar-komentar mereka, karena sejatinya keselamatan kita bukan tanggung jawab mereka. Kita akan masing-masing berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Ketahuilah sekali-kali tidak seseorang menanggung dosa yang lainnya. Sebagaimana dalam urusan pahala, kita pun akan Allah berikan dari apa yang sudah diupayakan oleh kita semuanya. Wallahu ta'ala bishawab. Kalau sudah masuk maghrib, adzan terlebih dahulu, dan mungkin kalau ada soal jawab nanti setelah adzan ya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah masuk adzan ya? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Barakallahu fikum. Tafadhal kalau ada pertanyaan, kalau tidak alhamdulillah. Ada, silakan. Monggo. Insyaallah bagian topik efek dosa dan maksiat rincian tadi selesai ya. Nanti kita akan datangkan hadis-hadis tentang ukubah ya, hukuman. Masih menguatkan dari betapa buruknya dosa dan maksiat. Hadis-hadis agung tentang hukuman bagi pelaku maksiat.
Fadhal. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah, langsung komat ya. Ada tidak? Kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan ya. Cukup. Tidak nyesal ya. Kita tutup ya majelis ini ya. Taib, kalau tidak ada, ikhwafil mulakan subhanahu wa ta'ala, maka kiranya demikian ana cukupkan dari subtopik pembahasan kita yang mungkin dalam beberapa pertemuan, karena memang rincian dari al-muallif rahimahullah sungguh luar biasa ya. Beliau mengeksplor, menggali, merinci ya, dengan rincian yang masya Allah, dari apa yang menjadi bentuk nasihat kepada kita, kewaspadaan diri kita ya. Hati-hati, jangan merasa aman dari apapun bentuk dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kembali kepada nasihat awalnya, ingat, dosa dan maksiat pasti ada apanya? Efek buruknya, baik kontan langsung ataupun ditangguhkan menjadi apa? Bom waktu ya, dan semisalnya ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Demikian kita cukupkan kajian kita dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.